Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasul ajma'in. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, sama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama, terutama nikmat iman dan Islam, kemudian kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk dapat berhadir pada kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan atau dinilai ibadah oleh Allah SWT. Pada kesempatan kajian kali ini kita mencoba berkaitan dengan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Dalam hadis yang lain dinyatakan, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Di dalam hadis lain juga dinyatakan bahwa Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat di kemudian hari bagi para pembacanya. Artinya ibadah membaca Al-Quran ini merupakan hal yang baik kalau kita lakukan pada setiap hari. Sebagaimana sering kita dengar bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Kalamullah yang Al-Quran itu diturunkan di malam yang sangat mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Turun di malam yang mulia, kemudian yang menurunkan juga diturunkan oleh Allah melalui malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu juga diturunkan kepada orang yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran sebagai kalamullah yang begitu sangat mulia juga merupakan mukjizat yang tiada hentinya atau mukjizat yang tiada putusnya hingga diturunkan Al-Quran itu sampai hari kiamat. Oleh karenanya Al-Quran sebagai mukjizat juga. Al-Quran itu apabila kita baca, dia merupakan ibadah. Karena sekali lagi jangan sampai kita sia-siakan Al-Quran. Di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kita tahu dan kita yakin kalau hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita tentunya itu merupakan suatu kebenaran, sehingga apapun yang disampaikan merupakan kebenaran yang mutlak. Oleh karenanya, kalau ingin kita menjadi seorang yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini sampai ke akhirat kelak, apa yang perlu kita lakukan? Yang sangat sederhananya di sini dikatakan, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran itu. Setelah kita dapat mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mulai dari bagaimana cara membacanya, tahsinnya, tajwidnya, qiraahnya, sampai ke bacaannya yang sebaik-baiknya. Kalau ada ghinanya atau lagunya, kalaupun tidak bisa ya secara murattal saja. Setelah kita pelajari dan kita kuasai, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Ini yang
perintahkan, atau ini yang disabdakan oleh Rasul, itu maksudnya kita harus mempelajari dan mengajarkan. Oleh karenanya sekali lagi di sini pada kesempatan yang mulia ini saya sampaikan bahwa tidak ada ruginya kita selalu membaca Al-Quran. Terkadang kita lupa. Pada saat ini kita kadang lebih suka membaca WA atau membaca SMS dan lain sebagainya yang ada di HP, tetapi kita lupa bahwa semua itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan Al-Quran Karim. Dikatakan Al-Quran itu membacanya sebagai ibadah, dan Al-Quran yang dibaca itu satu huruf itu dinilai 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau kita saja membaca alif lam mim saja itu sudah 30 kebaikan yang diberikan Allah SWT. Oleh karenanya jangan sia-siakan usia kita, jangan sia-siakan umur kita ini dengan berbagai macam gadget dan lain sebagainya itu yang kita disibukkan oleh itu, sehingga kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Al-Quran kalau kita baca berarti kita sudah berkomunikasi dengan Allah SWT. Artinya apa yang Allah turunkan melalui ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya adalah gambaran dalam kehidupan kita. Apa yang diberikan Allah ini merupakan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran Karim. Karena sekali lagi jangan sampai kita tinggalkan membaca Al-Quran itu pada setiap harinya. Minimal pagi hari satu halaman, satu lembar, bahkan mungkin 2 lembar, bahkan sampai setengah juz, dan 1 juz kalau bisa. Sehingga dalam 30 hari, dalam sebulan kita telah mengkhatamkan Al-Quran. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal beberapa ayat saja. Dan kalau parah kali kan nggak mungkin kita baca alif lam mim sudah gitu ya. Tapi paling tidak zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai 10 ayat minimal. Kalau alif lam mim saja itu namanya kita pelit, manusia terpelit kan itu. Membaca Al-Quran untuk diri kita saja pun kita nggak mampu, apalagi memberikan pertolongan atau memberikan hal kebaikan kepada orang lain. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, pengajian kita hari ini mungkin ini saja. Akan kita lanjutkan mungkin pada kajian yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita mendapatkan keridhaannya dan mendapatkan pahala di sisinya, sehingga kita nanti dimasukkan ke jannahnya bersama Al-Quran yang telah dijanjikan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.